Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara, Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan yang saat ini menyaksikan siaran secara online. Kami bersungguh bersyukur bahwa Bapak Ibu tetap setia untuk tetap mendengarkan untuk persekutuan doa pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini di mana kami dapat bangun dan kami pun akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat masuk ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dapat memberi pelajaran kepada kami apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindari. Tolong Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat menghidupi kami untuk kehidupan kami. Kau juga berkati seluruh peralatan yang ada, baik HP, laptop maupun apapun peralatan elektronik yang kami pakai untuk persekutuan doa pagi ini dapat semua berjalan dengan lancar. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami akan betul-betul fokus dan berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah hidup dan mati dan Kristus adalah keuntungan bagi kita. Saya mau mengangkat tema ini berasal dari Filipi 1 ayat 21 hingga 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, dua ayat ini adalah sangat terkenal seperti yang diucapkan oleh Paulus, dan ayat-ayat ini adalah ayat yang favorit, terutama ayat yang ke-21 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita lihat seringkali di batu nisan orang yang meninggal, seringkali ayat ini dikutip. Sering sekali orang mengutip ayat ini berkali-kali. Banyak orang yang merasakan ini adalah ayat favorit. Ya, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sangat mendalam, sangat dalam maknanya. Dan ayat ini adalah cerita tentang Paulus di dalam kehidupan, di dalam peristiwa yang dialami oleh Paulus. Nah, ayat ini juga menceritakan keadaan yang nyata dari seorang rasul Paulus, yaitu rasul yang besar, rasul yang terkenal, dan rasul yang sangat-sangat berani ketika dia memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, mencermati apa sih hidup itu? Nah, seringkali orang berkata hidup itu adalah bernafas, hidup itu bergerak, hidup itu bertumbuh secara fisik, hidup itu adalah berpikir, hidup itu adalah bekerja, hidup itu adalah beraktivitas, punya impian, hidup itu punya pengharapan. Hidup itu adalah sesuatu yang kita alami di dalam dunia ini. Sedangkan sebaliknya, kematian atau mati adalah tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berpikir, dan yang terutama yang dicari oleh orang adalah tidak punya masalah dan juga tidak punya perasaan. Jadi ketika mati artinya tidak bergerak sama sekali, tidak ada kehidupan, tidak ada apapun, napas pun tidak ada, tidak bisa punya cita-cita, tidak punya pengharapan. Ketika orang sudah mati, dia sudah
tidak bisa apapun. Tidak ada, hanya cuma jasadnya, cuma tubuhnya saja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, berpikir sangat keras. Dia kadang-kadang mempunyai pemikiran mati adalah merupakan keuntungan. Kenapa Rasul Paulus menganggap mati adalah keuntungan? Ya, pertama jelas dengan mati dia raganya mati secara jasmani, raganya akan ditinggalkan oleh jiwanya. Jiwanya akan naik ke surga, akan bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah, berkumpul dengan Allah, berkumpul dengan penciptanya. Itu adalah kematian yang Paulus pikirkan. Kematian adalah keuntungan karena bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Kematian adalah sesuatu yang menguntungkan karena sudah tidak ada kesengsaraan, penderitaan yang Paulus alami. Seringkali ketika memberitakan firman Tuhan, Paulus seringkali disiksa, difitnah, dicela, dipukuli, bahkan dipenjara, berlayar kapal pun karam, ya, tenggelam, kapalnya tenggelam, kemudian dia terdampar di sebuah pulau, kemudian diadili, disiksa, dipenjara. Ya, makanya ketika Paulus ingin merasakan kematian, dia akan terhindar dari semua itu. Bagi Paulus, mati adalah keuntungan karena bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Sudah selesai tugas di bumi ini. Sudah selesai tugas dia sebagai rasul, pemberita firman Tuhan, pemberita juru selamat untuk umat manusia. Nah, sedangkan kalau hidup bagi Paulus adalah terus bekerja, terus untuk menderita, terus untuk memberitakan firman Tuhan, terus untuk berbuah, dan terus untuk berjuang ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pikiran dari Paulus. Mati untung, hidup juga, kerja keras dan untung juga. Karena dia selama belum dipanggil oleh Tuhan, dia harus hidup. Dia harus bekerja di dunia ini. Dia harus memberitakan firman Tuhan. Mana yang dipilih oleh Paulus? Dia tidak bisa menentukan. Dia tidak bisa mempunyai, kadang mungkin dia tidak mempunyai hak untuk memutuskan. Karena Tuhanlah yang akan memutuskan dan menentukan keputusan itu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah prinsip dari Paulus. Tetapi sebenarnya itulah prinsip daripada seorang Kristen. Itulah prinsip orang-orang yang mengenal Kristus. Jadi prinsipnya adalah mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti Paulus. Mungkin kita tidak seberani Paulus, mungkin kita tidak sepintar Paulus yang ahli Taurat, orang Yahudi, orang Roma juga, orang berpendidikan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa seperti Paulus. Ketika Tuhan memberikan kehidupan, itu adalah keuntungan bagi kita. Ketika Tuhan mempunyai rencana dan rancangan sehingga kita hidup, sehingga kita bertumbuh secara fisik, sehingga kita menjadi muda, remaja, pemuda, kemudian menjadi orang tua.
tentulah ada maksud Tuhan ketika kita diberi kehidupan di dunia ini. Kita bukan hanya untuk menjalani sistem yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, sistem manusia. Seringkali sistem manusia adalah hidup, balita, kemudian sekolah, kemudian lulus sekolah, kemudian dia akan mencari pekerjaan dia akan mencari suami atau istri, berumah tangga, mempunyai anak, kemudian nanti setelah bekerja sekian lama dia akan pensiun, mempunyai cucu, dan menikmati hidup dan akhirnya mati. Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Bukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menghendaki ketika kita diberi kehidupan, kita diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengenal Allah dan memperkenalkan Allah kepada orang lain. Itulah purpose atau tujuan kehidupan kita di dunia ini. Ya, mungkin dan pasti juga bahwa hidup adalah penderitaan. Hidup orang Kristen adalah juga penganiayaan. Karena tidak mungkin seorang Kristen itu luput daripada penderitaan dan penganiayaan. Uang tidak bisa menukar penderitaan dan penganiayaan kita sebagai seorang Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus pun menderita, mengalami penganiayaan, bahkan disalibkan dan mati. Nah, kita sebagai seorang pengikut Kristus, pastilah kita akan mengalami semua itu. Tetapi bukan hanya itu yang Kristus inginkan. Bukan hanya kita hidup di dunia dan menikmati hidup di dunia, bukan. Tetapi kita harus bekerja. Kehidupan kita harus bermakna. Dan ketika kita hidup sudah bermakna bagi kita maupun orang lain, maupun tetangga atau sekitar kita, ketika kita dipanggil, kita pun mati dan kita pun menikmati keuntungan, yaitu bersekutu dengan Tuhan Allah di surga. Nah, demikian juga di surga. Ketika kita sudah di surga, itu pun merupakan keuntungan bagi kita. Mati pun untung bagi kita, karena kita bertemu dengan Allah. Kita merasakan kemuliaan Allah di surga. Tidak ada penderitaan di surga. Tidak ada penganiayaan di surga. Tidak ada sakit penyakit di surga. Tidak ada duka cita. Tidak ada tangis di surga. Tidak ada kesedihan, duka cita semua. Tidak ada. Yang ada adalah kesukaan, sukacita, kesenangan, dan bisa mempermuliakan Allah dengan baik, dengan menghadap Tuhan Allah kepada pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, menjadilah bermakna ketika kita masih hidup. Dan ketika kita sudah mati, kita pun tetap untung, karena kita akan hidup bersama Yesus. Kita cukuplah mati hanya untuk sekali, yaitu mati secara jasmani. Tetapi jiwa kita, roh kita hidup bersama Allah, dan kita tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu hukuman yang kekal, yaitu hukuman di neraka. Itu adalah kematian yang kedua. Cukuplah bagi kita untuk hidup sekali dan selamanya ketika kita sudah mati. Dan kita pun harus mati hanya cukup sekali saja. Tidak perlu kita mati dua kali. Mati dua kali berarti kita masuk ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu, menjadi refleksi atau renungan atau introspeksi bagi kita semua. Ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, ketika kita diberikan kesempatan untuk bernafas, bergerak, ketika kita diberikan kesempatan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di manapun kita ada, tentulah Tuhan mempunyai tujuan dan arti supaya kita
menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan ketika kita mati pun kita menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang bersama Tuhan Allah. Itulah perenungan kita, untuk kita renungan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan ketika firman-Mu sudah ditaburkan, dan biarlah kami pun dapat merenungkan, meresapi, dan menghidupkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami penuh kekurangan. Kami bukan seperti Paulus, rasul yang pemberani, rasul yang pintar, dan rasul yang tegas, rasul yang tersohor. Tetapi kami percaya hidup kami ketika Engkau memberikan kami kehidupan itu adalah memberikan suatu arti atau makna. Dan ketika kami pun hidup harus menjalani kehidupan ini dengan baik untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mendapat tugas memberitakan firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan bila kami pun saatnya ketika kami dipanggil, ketika kami mati, kami pun dapat menikmati kemuliaan bersama Allah di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terpujilah Engkau. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah pemerintah dari presiden sampai ke tingkat paling bawah Engkau berkati, agar mereka pun dapat memberikan kami kehidupan yang sejahtera dan damai. Engkau berkati beberapa kejadian yang mungkin mengalami longsor atau banjir atau angin ribut. Engkau tolong berkati mereka yang terkena bencana alam. Biarlah Engkau juga mengetuk orang-orang yang mau untuk menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongan. Berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Engkau juga berkati untuk gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja ini dapat bertumbuh dan berkembang dan memberitakan firman-Mu dengan baik. Engkau juga berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, biarlah Engkau berkati agar mereka pun dapat beristirahat secara jasmani, dan biarlah mereka pun dapat segera sembuh. Berkati juga untuk pekerjaan kami, kehidupan kami maupun pendidikan kami. Berkati semuanya Tuhan, dan biarlah kami pun tetap bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Dan biarlah pada hari ini Kau berkati ketika kami akan menjalankan aktivitas hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, demikian untuk persekutuan doa pagi ini, dan biarlah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Puji Tuhan, haleluya, amin.